Metode merubah setiap masalah menjadi anugerah itu adalah bagaimana kita ketika mendapatkan masalah berdoa dan berkata-kata yang baik dalam setiap doa dan kata-kata yang kita ucapkan. Karena sesungguhnya Allah itu akan merespon kita sesuai dengan kata-kata yang kita ucapkan. Allah itu akan merespon kita dengan kata-kata yang kita lontarkan. Bukan hanya Allah, sampai para malaikat pun akan mengaminkan apapun yang kita ucapkan. Makanya kenapa doa itu menjadi salah satu identitas orang yang beriman. Karena sesungguhnya alam sekitar ini akan merespon apapun yang kita ucapkan, kita lontarkan. Makanya dalam Islam itu selalu mengurus masalah perkataan itu detail. Kenapa masalah perkataan itu dibahas detail oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita katakan. Sambilkan contoh Ibu. Dan ini sering saya ulang-ulang. Ini kita kalau kemudian ngomong, kemudian kepada minuman, omongan-omongan saya omongan-omongan yang baik, maka air ini merespon ucapan saya atau tidak? Merespon. Kalau ucapan saya positif, dia akan membentuk molekul-molekul yang positif. Kalau saya mengucapkan kata-kata yang buruk, dia akan merespon dengan kata-kata yang buruk. Saya kemarin istri saya lagi buat tanaman di belakang rumah. Itu saya sempat nanya sama tukang tanaman, Pak, kalau nyiram-nyiram gitu tanaman, sembari dipuji tanaman itu dan sembari dicela tanaman itu, efeknya beda atau tidak? Beda Mas. Kalau kemudian kita nyiram sembari kita berkata-kata yang baik, itu tanaman itu merespon. Dia akhirnya tumbuhnya lebih segar, buahnya lebih manis, dan tumbuhnya lebih cepat. Tapi kalau kemudian kita mendapati tanaman, kemudian kita ucapkan kata-kata yang buruk, tanaman tidak laku, tanaman jelek, tanaman tidak ada apa-apanya ini, recehan tanaman ini, maka dia biasanya tidak akan tumbuh. Lalu kemudian layu, atau kemudian ketika mengeluarkan buah-buahnya pahit, karena resonansi suara yang dia dengarkan itu nadanya nada yang buruk. Sampai di sini paham? Kalau air, kalau tanaman itu saja merespon ucapan kita, maka Allah pun merespon ucapan kita. Makanya kemudian kita disuruh berkata-kata yang baik itu semacam itu, karena Allah itu merespon kita dan memperlakukan kita. Karena Allah itu berinteraksi dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita ngomong gampang, Allah akan gampangkan. Kalau kita ngomong susah, maka Allah akan susahkan. Bukan hanya Allah Ibu, bahkan malaikat yang mengisi langit-langit di atas itu disabdakan oleh Rasulullah, Fa'inal malaikata yu'minuna Fa'inal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Rasulullah mengatakan, fala taqulu ilal khair. Kalau ngomong itu ngomong yang baik, karena malaikat itu mengaminkan setiap apapun yang kalian ucapkan. Maka itulah yang menjadikan kita paham kenapa sih setiap musibah itu kita harus berdoa. Karena Allah berinteraksi dengan manusia sesuai dengan perkataan yang dia keluarkan di dalam mulutnya. Makanya inilah yang menjadikan kita setiap mendapatkan kesempitan masalah, jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang sifatnya kata-kata itu nanti akan menjadi mandharat bagi kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau berdoa, aku meminta ridhomu dalam kondisi lapang dan kondisi marah. Kenapa Rasulullah menyebutkan kata marah? Karena biasanya ketika emosi kita lagi naik, dada kita lagi bergemuruh dengan emosi, biasanya akan keluar kata-kata yang tanpa kita sadari kata-kata itu ternyata dikabulkan oleh para malaikat ketika malaikat mengaminkan tanpa kita sadari. Makanya kalau lagi marah suami istri, yang satunya pergi, itu bagus supaya tidak sampai keluar kata-kata yang lebih besar mandharatnya apabila berhadap-hadapan. Jadi ada suami istri kok lagi marah-marahan, yang satunya pergi, nggak usah dipanggil lagi, sini belum selesai, malah nanti tambah bertengkar. Makanya jangan mengatakan kecuali kata-kata yang baik. Mungkin saya pernah sampaikan di sini Bu, sebuah kisah nyata dari Saudi. Ada seorang anak yang bermain-main, kemudian dia memegang vas bunga milik ibunya. Ibunya ini mendapatkan vas bunga itu dari ibunya, dari nenek sang anak kecil itu. Ditarik, jatuh, pecah. Secara refleks, ibunya berkata, kasarallahu raksak. Allah pecahkan kepalamu sebagaimana engkau memecahkan vas bunga itu. Bukan sengaja, refleks. Ibu itu
tidak niat untuk mengucapkan itu. Kadang-kadang ucapan itu, makanya disitulah setan itu sering menjadi penumpang gelap di balik setiap kemarahan kita. Makanya kenapa kalau marah suruh diem, marah suruh wudhu, karena kita tidak sadar ada penumpang gelap di balik setiap kemarahan kita. Makanya kalau marah jangan megang handphone, marah jangan kemudian di hadapan orang. Kalau marah pegang handphone, pasti WA story-nya panjang, pasti IG story-nya juga jadi panjang. Jangan pegang handphone. Sampai mana tadi? Ya. Sampai kemudian ibu itu mengatakan kasarallahu rasak, semoga Allah itu memecahkan kepalamu. Ibu itu mengatakan semacam itu tanpa beliau pikir. Kemudian marah sebentar, kemudian tentunya memaklumi sang anak ketika dia memecahkan itu tanpa sengaja. Karena vas bunga itu sangat berharga, karena salah satu peninggalan yang dia ingat dari memori ibunya itu ya di vas bunga itu. Dia mengucapkan kalimat itu sejenak, marah mungkin setengah jam, setelah itu mereda. Namanya seorang ibu, hatinya lebih besar daripada kemarahan yang dia miliki. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti dengan tahun. Sampai akhirnya anaknya dewasa, ibu itu sudah sangat-sangat melupakan perkataan yang dia sempat ucapkan dulu ketika waktu anaknya masih kecil. Anaknya kerja di pembangunan di daerah Jeddah, Bu. Karena beliau kalau tidak salah teknik sipil anaknya ini. Sampai pada satu waktu telepon berdering, kemudian diangkat, ditanya siapa? Ada Ummu Fulana, nah, saya Ummu Fulan, iya saya. Dengan berat hati saya menyampaikan anak ibu mendapatkan kecelakaan di tempat kerja. Kenapa anak saya? Kejatuhan benda keras dari atas, di mana kepala beliau pecah ketika kejatuhan benda itu. Ketika akhirnya kemudian penguburan, kemudian sudah mulai menata hatinya, dia ingat gitu, kenapa kok anak saya kejatuhan benda keras, kok matinya semacam itu. Kadang-kadang kan ibu kalau sudah didominasi perasaan kan mikir gitu. Dia tiba-tiba ingat vas bunga. Dan itu kalimat yang sudah diucapkan hampir 20 tahun lebih. Tapi ternyata kalimat itu dikabulkan dan diaminkan para malaikat. Makanya ibu apapun kalau sudah ngomong, saya ucapkan kalau lagi marah nih dapat musibah, kok anaknya tiba-tiba melakukan kesalahan yang membuat ibu sesek dadanya, jangan ngomong. Kalau memang tidak bisa istighfar, biasanya kadang-kadang istighfar juga tidak bisa. Nyebut aja, nggak usah nyebut. Kayak gitu. Ini ketawa-ketawa ini biasanya pelakunya. Maka kemudian biasanya tidak gitu, diam aja. Kalau memang tidak bisa nyebut, mikir gitu, diam aja. Suruh pergi anaknya. Karena kalau kemudian semacam itu akhirnya keluar kata-kata yang ternyata tanpa kita sadari dikabulkan malaikat. Dan itulah yang kita khawatirkan, suami istri mendapatkan mandorot juga bisa jadi karena ucapan-ucapannya ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.